السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Jemaah salat subuh yang Allah muliakan, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada baginda yang mulia Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para jemaah yang dimuliakan, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari Kitabul Buyur, itu pembahasan seputar hukum-hukum jual beli. Sudah banyak kita bahas dari pembahasan ini. Yang terakhir pada pekan yang lalu kita sudah membahas tentang ketentuan al-khiyar. Khiyar sebagaimana yang sudah kita sampaikan adalah hak bagi penjual atau pembeli untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Jadi hak masing-masing dari penjual atau pembeli mau melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Itu namanya hak khiyar. Dan kita sudah sampaikan khiyar itu ada 3 bentuk. Pertama adalah khiyarul majlis. Itu selama penjual dan pembeli itu masih dalam satu majlis, belum berpisah, ya, maka di sana kedua-duanya boleh untuk membatalkan transaksi walaupun sudah serah terima barang, selama belum berpisah, walaupun tidak ada alasan yang misalnya karena ada cacat pada barang, walaupun nggak ada seperti itu, ya, dia sudah serahkan barangnya, misalnya tiba-tiba muncul dalam hatinya penyesalan, saya kayaknya masih butuh barang ini. Dia bilang sama pembeli, saya nggak jadi jual, ya udah nggak jadi. Atau sebaliknya, pembeli sudah menyerahkan duitnya tapi masih dalam satu majelis, ya, dia merasa, kayaknya barang ini nggak terlalu saya butuhkan, ya, ini dia batalin. Maka si penjual harus ridha untuk mengembalikan duit si pembeli selama mereka masih dalam satu majelis. Ini namanya khiyar majelis, dan sudah kita sampaikan
ya perinciannya pada pekan yang lalu. Kemudian yang kedua adalah khiyaru asyart. Ya, khiyar dalam bentuk persyaratan-persyaratan yang dibuat. Misalnya si pembeli mengatakan ini barangnya saya beli tapi dengan syarat, ya dengan syarat beri saya waktu berpikir 3 hari misalnya. Si penjual bilang oke, silakan bawa barangnya, ya saya kasih waktu 3 hari. Nah selama rentan waktu 3 hari ini, kalau si pembeli ingin membatalkan penjualan, walaupun barangnya bagus-bagus saja, tapi pembeli itu ingin mengembalikannya, maka si penjual harus menerima dengan sukarela, nggak boleh menolak. Gitu. Tapi kalau selama dalam waktu 3 hari, ya barang itu ada kerusakan, itu tanggung jawab pembeli karena barang itu ada di tangannya. Begitu. Kemudian yang ketiga adalah khiyarul aib. Itu khiyar karena ada cacat pada barang. Ya, sedangkan si penjual menyembunyikan cacatnya, maka si pembeli boleh untuk mengembalikan atau istilahnya meretur barang tersebut kepada penjual. Dan sudah banyak kita sampaikan perincian dari hal ini pada pekan yang lalu. Nah sekarang kita akan masuk pada pembahasan tentang asyurut fil bai'. Persyaratan-persyaratan dalam jual beli. Ya, persyaratan-persyaratan dalam jual beli. Ini lain dari syarat jual beli. Ya, kalau syarat-syarat jual beli itu adalah syarat-syarat yang langsung bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti sama-sama ridho, ya barangnya harus jelas, penjual dan pembeli harus orang yang diberikan hak untuk melakukan transaksi jual beli oleh syariat. Itu namanya syarat-syarat jual beli berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi. Yang kalau kemudian tidak terpenuhi syarat-syarat jual beli itu, transaksinya jadi batal, tidak sah, perpindahan barangnya tidak sah. Nah tapi kalau yang ini adalah persyaratan-persyaratan dalam jual beli. Bedanya apa? Kalau persyaratan dalam jual beli ini, yang membuat persyaratan ini adalah si penjual atau si pembeli, dia yang membuat persyaratan. Yang kalau kemudian persyaratan ini tidak dilaksanakan, baik penjual atau pembeli diberikan hak untuk membatalkan transaksi. Ya, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan au ahalla haraman. Jadi seorang muslim itu harus menunaikan persyaratan yang telah dibuat dengan saudaranya. Harus dia melaksanakan persyaratan itu selama persyaratan itu tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ya. Jadi ini ibarat janji gitu. Persyaratan itu kayak janji, perjanjian. Ya, perjanjian dalam jual beli itulah dia persyaratan yang harus ditunaikan baik oleh penjual ataupun pembeli selama tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya mengharamkan yang halal. Nah, para jamaah yang memuliakan, persyaratan dalam jual beli ini terbagi menjadi 2. Ada asyurutus sahihah dan ada asyurutul fasidah. Ada persyaratan-persyaratan dalam jual beli yang hukumnya sah. Hukumnya boleh-boleh saja karena tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan jual beli yang ditetapkan oleh syariat. Sebaliknya, ada persyaratan-persyaratan yang
fasidah, yang tidak sah, yang rusak karena bertentangan dengan ketentuan-ketentuan jual beli. Nah, apa saja contoh-contoh dari persyaratan-persyaratan yang boleh dilakukan, yang hukumnya sah-sah saja? Ya, kita sebutkan secara singkat di sini. Pertama adalah asyurut at-tawthiqiyah, persyaratan dalam bentuk barang jaminan. Nah, ini boleh, khususnya pada orang yang jual beli kredit. Ya, boleh bagi dia meminta jaminan kepada pembeli. Ini laptop misalnya, saya jual dengan harga 5 juta. Ya, silahkan Anda beli, tapi harus ada jaminannya. Oh, kata si pembeli, oke, ya ini jaminannya saya punya apa misalnya, ya emas misalnya, sekian gram, silakan pian pegang sampai saya selesai pembayaran, saya ambil lagi emasnya. Jaminannya emas, nggak masalah. Ya, ketika itu dipersyaratkan oleh si penjual, sehingga nanti kalau misalnya si pembeli ini tidak bisa menyelesaikan pembayaran dari laptop itu, si penjual ini, si pemilik barang ini bisa menjual emas itu. Jual apa namanya, emas itu dia jual, dia ambil sesuai dengan haknya. Ya, misalnya sisa 3 juta, sedangkan hasil penjualan emas itu 4 juta misalnya. Dia ambil 3 juta, 1 jutanya balikin kepada pemilik emas. Ya, diambil sesuai haknya saja dari barang jaminan itu. Ini boleh dalam syariat. Ya, namanya asyartu at-tawthiqi, persyaratan dalam bentuk barang jaminan. Nah, tapi kalau dalam bentuk al-gharama al-maliyah, dalam bentuk denda, itu hukumnya riba. Ya, jual beli kredit yang kemudian ada dendanya, kalau misalnya kada apa namanya dilakukan pembayaran 1 bulan 2 bulan, dendanya 2%, 3%, itu hukumnya riba. Ya, maka lebih amannya itu adalah dengan ini barang jaminan itu, karena ini diperbolehkan. Ya. Kemudian yang berikutnya dari bentuk-bentuk persyaratan yang diperbolehkan dalam syariat adalah asyurut al-muwafiqah li muqtadal aqdi. Itu persyaratan yang sesuai dengan tuntutan akad, seperti persyaratan dalam bentuk garansi barang. Ya, maka ini jelas diperbolehkan. Si pembeli bilang, barang pian saya beli, tapi kasih saya garansi. Kalau kenapa-kenapa barang ini, maka pian ya harus tanggung jawab gitu. Ada garansinya sekian hari misalnya. Kata penjual oke, maka itu sudah harus dilaksanakan perjanjian itu. Ya, karena ini sesuai dengan ketentuan syariat. Ya. Kemudian yang ketiga dari bentuk-bentuk persyaratan yang diperbolehkan adalah asyurut al-wasfiyah. Itu persyaratan dalam bentuk sifat barang. Ya, misalnya si pembeli bilang, ya saya akan beli barang dari pian, tapi dengan syarat saya mau beli mobil misalnya, tapi syaratnya warnanya harus hijau misalnya. Syaratnya begini, disebutkan sifat-sifat tertentu. Ya harus dilaksanakan oleh si penjual. Ya, itu namanya persyaratan dalam bentuk sifat barang. Kemudian yang keempat, ishtiratu naf'in ma'lum, persyaratan dalam bentuk manfaat tertentu. Ini juga diperbolehkan. Ya, misalnya si penjual mengatakan kepada pembeli, ini motor ini saya jual ke pian dengan harga 10 juta misalnya, tapi dengan syarat ya saya pakai dulu motor ini 1 pekan, 1 minggu, baru saya kasih. Kata si pembeli, ya oke, gak apa-apa, boleh seperti itu. Ini persyaratan dalam bentuk seorang itu mengambil manfaat dalam waktu tertentu. Ya, ini rumah ini saya akan jual ke pian, ya, atau kita lakukan transaksi sekarang, tapi dengan syarat
saya boleh menempatinya setengah bulan dulu, baru pian ambil. Nggak apa-apa seperti itu. Ya, tidak masalah dalam syariat. Kemudian juga termasuk persyaratan yang dibenarkan oleh syariat yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah persyaratan dalam bentuk at-taqyidiyah. Itu kewenangan kepemilikan. Ya, dalam artian begini. Ya, misalnya seseorang dia menjual tanah yang ada di samping rumahnya. Ya, dia bilang kepada si pembeli, ini tanah ini saya jual ke pian. Cuman ya, ini tanah ini tidak boleh dijual kepada orang ini, karena mungkin dia tahu orang ini mungkin akhlaknya kurang bagus atau suka ganggu orang, karena dia nggak mau kalau tanah itu dijual ke orang tersebut. Dia punya, nanti dia bangun di rumah di sana punya tetangga yang mungkin dia nggak inginkan. Ya, makanya diperbolehkan. Ya, itu diperbolehkan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian yang berikutnya, ini kita bahas cepat-cepat saja supaya kita segera masuk di pembahasan tentang jual beli yang diharamkan. Kemudian yang berikutnya adalah asyurut at-ta'liqiyah, persyaratan dalam bentuk ta'liq, menggantungkan transaksi. Itu seperti apa? Seperti seorang mengatakan, ini barang ini saya jual ke pian, ya, tapi saya akan jual nanti kalau orang tua saya meridhoi, kalau orang tua saya mengizinkan. Ya, atau misalnya seorang suami menjual barang tertentu, dia bilang ini saya jual ke pian, tapi dengan syarat nanti kalau istri saya mengizinkan, maka itu diperbolehkan. Berarti kalau ternyata istrinya nggak mengizinkan, ya sudah, nggak jadi transaksinya itu. Ya, nah itu bentuk-bentuk persyaratan dalam jual beli yang diperbolehkan. Nah sekarang ada bentuk-bentuk persyaratan dalam jual beli yang hukumnya haram karena dilarang dalam syariat sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Seperti apa? Asyurut allati ja'at asy-syari'atu bil man'i anha. Persyaratan-persyaratan yang syariat dengan tegas melarangnya. Seperti apa? Mithlu an yajma'a bainas salafi wal bai'. Seperti persyaratan dalam bentuk menggabungkan antara jual beli dengan hutang piutang. Ya, itu tidak boleh. Menggabungkan antara jual beli dengan hutang piutang. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya, la yahillu salafun wa bai'un. Tidak halal menggabungkan antara jual beli dengan hutang piutang dalam satu akad. Contoh misalnya, ya, si A mengatakan kepada si B, ya wahai B, ini saya kasih pian ngutang, saya si B ini butuh duit banyak. Ya. Kemudian dia bilang kepada B, bilang kepada si A, bisa nggak saya minjem duit 10 juta? Ya, kata si A, oke, saya kasih pinjaman 10 juta, nanti baliknya juga 10 juta. Ya, jadi dibalikin juga 10 juta, karena ditambah jelas riba ya. Jadi saya kasih pian pinjam 10 juta, nanti balik juga 10 juta. Tapi dengan syarat pian itu jual motor ke saya. Motor pian itu jual ke saya dengan harga, ya berapa misalnya? Dengan harga 9 juta misalnya. Ya, padahal motor itu kalau dengan harga normal itu bisa belasan juta. Ya, tapi karena si B ini butuh duit tadi itu, ya dia bilang nggak apa-apa lah saya jual motor saya ini. Yang penting dia dapat pinjaman tadi itu.
Ya, demi untuk mendapatkan pinjaman 10 juta, dia jual motornya kepada si pemberi pinjaman itu dengan harga yang murah begitu. Nah, ini dalam syariat Islam hukumnya tidak boleh. Ya, dilarang oleh Rasulullah SAW untuk menggabungkan antara jual beli dengan hutang piutang. Kenapa? Karena pada dasarnya dalam Islam hutang piutang itu adalah transaksi yang haram bagi seseorang untuk mengambil keuntungan darinya. Ya. Jadi transaksi hutang piutang itu adalah transaksi yang haram seorang ambil untung darinya. Baik secara langsung seperti meminjamkan 10 juta, baliknya 11 juta, jelas itu riba. Atau dalam bentuk yang tadi itu. Ya, manfaatnya dalam bentuk dia mendapatkan barang ya dengan harga murah dari orang yang ngambil atau dari orang yang dia berikan hutang tersebut. Nah itu bentuk persyaratan yang dilarang dalam syariat kita, syariat Islam. Kemudian bentuk yang kedua dari persyaratan yang dilarang adalah asyurut al-mukhalifah lil maksud minal aqdi. Itu persyaratan yang bertentangan dengan tujuan akad transaksi jual beli. Seperti ya Syekh contohkan di sini, seorang menjual barang, tapi dengan syarat si pembeli itu tidak boleh memilikinya. Ya, maka ini enggak boleh transaksi seperti itu lah. Tujuan jual beli kan supaya terjadi perpindahan kepemilikan. Kalau si penjual bilang ini, ya barang ini saya jual ke pian, tapi barang ini tetap milik saya. Silakan pian pakai, tapi status barang ini tetap milik saya. Maka ini persyaratan yang tidak boleh, karena bertentangan dengan syariat. Karena tujuan dari transaksi jual beli itu adalah untuk melakukan perpindahan kepemilikan dari penjual kepada pembeli. Gitu. Maka kalau dibuat persyaratan tadi itu, maka itu bertentangan dengan tujuan dari transaksi jual beli. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ya itulah dia bentuk-bentuk persyaratan, baik yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan dalam syariat kita. Kemudian selanjutnya adalah waktu baik, waktu melakukan transaksi jual beli. Kata beliau, la yatahaddadu al-bai' bi waqtin muayyanin. Kaitan dengan waktu jual beli, maka tidak ada ketentuannya dalam syariat. Fayajuzu ijra' al-uqud fi ayyi waqtin. Maka silahkan mau melakukan transaksi kapanpun, dimanapun, tidak ada larangan. Wa yustathna min dhalika ma idza kana ijra'ul 'aqdi yuaddi ila al-ikhlal biwajibin 'ala al-insan. Kecuali kalau seseorang itu melakukan transaksi pada waktu yang kemudian dia terhalang dari melakukan kewajibannya, khususnya kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalika al-bai' wasyira' ba'da nida'il jum'ah. Contohnya adalah orang yang melakukan transaksi ketika azan Jumat sudah dikumandangkan. Ya, maka ini tidak diperbolehkan, khususnya bagi kita yang laki-laki yang wajib menghadiri salat Jumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila sudah dikumandangkan azan untuk salat Jumat, maka bersegeralah kalian untuk memenuhi panggilan itu.
ya, untuk berzikir kepada Allah. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Ya, tinggalkanlah jual beli. Kalau azan Jumat itu sudah dikumandangkan, khususnya begitu. Bahkan sebagian para ulama mengatakan transaksi yang dilakukan setelah azan Jumat dikumandangkan, atau ketika azan Jumat dikumandangkan dan setelahnya, ya, itu tidak sah. Perpindahan barang itu tidak sah. Ya, maka ini peringatan bagi kita yang mungkin punya toko, ya, kalau bisa, kalau sudah azan Jumat ya tutup dulu. Adapun bagi sesama perempuan melakukan transaksi sih nggak masalah, ya, tidak masalah. Tapi kalau misalnya penjualnya perempuan, ibu-ibu, yang beli bapak-bapak, tetap nggak sah, karena bapak-bapaknya itu wajib dia menghadiri sholat Jumat. Begitu. Tapi kalau penjualnya ibu-ibu, pembelinya juga ibu-ibu, ya nggak masalah, karena mereka tidak ada kewajiban untuk menghadiri sholat Jumat. Begitu. Ini tegas larangannya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Jumu'ah. Jadi silakan melakukan transaksi kapanpun, dimanapun, ya, kecuali dalam kondisi-kondisi tadi. Yang ketika seorang melakukan transaksi, di sana dia akan tertinggal dari melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Dan bahkan sebagian para ulama mengkiaskan dengan sholat 5 waktu selain dari sholat Jumat. Ya, kalau azan sudah dikumandangkan, ya sudah, ya, di off dulu, berhenti dulu dari transaksi, khususnya bagi kita yang laki-laki, yang menurut sebagian para ulama wajib untuk menghadiri sholat berjamaah. Begitu. Ya, makanya kalau di sebagian tempat, ya, kayak di Mekah, ya, masih enggak sampai sekarang ini. Kalau sudah azan, semua toko harus ditutup, khususnya yang di dekat-dekat Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Bahkan ada askar khusus yang memeriksa, gitu. Sehingga kalau ada yang masih melakukan transaksi ketika azan sudah dikumandangkan, nanti bisa didenda. Ya, orang bisa berapa hari nggak dikasih buka toko ini. Nah, jadi itu dalam bentuk supaya mereka tidak terhalang dari melaksanakan kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kaitan dengan tempat, tadi kaitan dengan waktu, ya. Sekarang kaitan dengan tempat melakukan transaksi. Laisa lil bai'i makanun muhaddadun. Tidak ada ketentuan khusus kaitan dengan tempat melakukan transaksi jual beli. Fayajuzu ijra'u fi ayyi makanin ma'adal masajid. Maka silakan melakukan jual beli dimanapun, selama itu bukan di masjid. Ya, jadi kalau di masjid tidak boleh kita melakukan transaksi jual beli, baik secara langsung ataupun secara online. Misalnya dia dalam rumah, dia di dalam masjid, dia telepon, ya, sana sini untuk jual beli barangnya, tetap nggak boleh. Ya, keluar dulu mungkin ke pelataran masjid di luar, baru melakukan transaksi. Baik itu dalam bentuk jual beli atau dalam bentuk sewa menyewa, ya, itu tidak diperbolehkan. Di dalam masjid tidak diperbolehkan, karena masjid tidak dibangun untuk itu. Ya, masjid tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk melakukan jual beli. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis dari Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil syira'i wal bai'i fil masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari melakukan, ya, transaksi jual beli di dalam masjid.
Bahkan kita dibolehkan untuk mendoakan. Ya, dalam hadis yang lain dikatakan, kalau kalian melihat ada orang melakukan jual beli di dalam masjid, maka katakan kepadanya, la arbahallahu tijarataka. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kerugian pada jual beli. Jadi kita dianjurkan mendoakan kerugian bagi orang yang melakukan jual beli di dalam masjid. Ya, maka wajib kita hindari. Ya, wajib kita hindari. Bagaimana kalau membayar hutang dalam masjid? Boleh apa tidak? Boleh kalau bayar hutang. Karena itu lain jual beli. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis pernah Rasulullah SAW sedang dalam masjid. Ya, datang orang Yahudi teriak-teriak nagih hutang kepada Rasulullah SAW. Dan hutang itu bukan Nabi hutang untuk diri beliau sendiri. Ya, itu untuk keperluan kaum muslimin. Padahal belum jatuh tempo. Orang Yahudi itu datang teriak-teriak. Dia nagih hutangnya, enggak ada adabnya sama Nabi SAW. Tapi Nabi SAW enggak marah. Para sahabat marah semua. Ini Yahudi ini enggak ada adabnya. Dalam masjid teriak-teriak nagih hutang lagi. Tapi Nabi SAW santai saja. Beliau bilang, ya ambilkan atau belikan dia. Waktu itu Nabi ngambil unta untuk keperluan zakat atau semacamnya ya. Lupa, intinya seperti itu kejadiannya. Maka Nabi SAW menyuruh seorang sahabat untuk membelikan dia unta untuk membayarkan. Ternyata ya unta yang sesuai dengan apa yang diambil oleh Nabi SAW dari orang Yahudi itu tidak ada di pasar yang pas gitu, umurnya dan semacamnya. Maka Nabi SAW mengatakan, belikan dia apa yang ada yang lebih, yang sifatnya lebih dari apa yang saya ambil dari dia. Maka dibelikan unta yang ternyata lebih bagus dari unta yang diambil dulu. Ya, baru kemudian Nabi SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling bagus cara membayar hutangnya. Lihat akhlaknya Nabi SAW. Sudah diteriak-teriaki dalam masjid minta hutang, Nabi SAW nggak marah, bahkan dibayar dengan pembayaran yang lebih. Ya, di dalam masjid, artinya transaksinya pengembalian itu dalam masjid, dan ini menunjukkan mengembalikan hutang ya di dalam masjid atau memberi hutang di dalam masjid itu diperbolehkan dalam syariat kita. Begitu pula kata para ulama, termasuk dari memberikan gaji kepada karyawan dalam masjid itu enggak masalah. Ya, karena itu dikiaskan dengan hutang tadi. Yang dilarang itu adalah melakukan transaksi jual beli, sewa menyewa atau semacamnya. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kata beliau di sini, yadkhulu fi al-madhkur ma yaqumu bil ba' min bai'il ashum aw shira'iha an tariqil jawal wa huwa fil masjid. Ya, termasuk juga larangan transaksi yang dilakukan dalam masjid adalah orang yang melakukan jual beli saham di dalam masjid. Nah, ini juga termasuk yang dilarang lewat HP atau lewat laptop. Ya, itu semua dilarang karena jual beli saham itu termasuk ya bentuk jual beli juga. Ya, yang sehingga tidak boleh dilakukan di dalam masjid begitu. Nah, kemudian selanjutnya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita masuk pada pembahasan al-buyu' al-muharramah. Jual beli yang diharamkan dalam syariat kita. Min mahasin syariah al-islamiyah wa madahir samahatiha anna al-mu'amala al-muharramah fiha mahsurah fi dairatin dayiqah. Jadi antara bentuk mulia dan sempurnanya syariat Islam ini, bahwasanya syariat Islam ini
itu melarang transaksi-transaksi tertentu yang jumlahnya terbatas, sangat sedikit sekali dibanding dengan yang diperbolehkan atau yang dihalalkan. Fa innahu la hududalah. Kalau yang dihalalkan, yang diperbolehkan itu jumlahnya sangat banyak sekali. Sedangkan yang haram itu cuma beberapa saja. Ya. Idzil aslu fil muamalat wal hil. Kenapa? Karena hukum asal muamalah itu adalah halal. Sampai datang dalil yang mengharamkannya. Sama dengan hukum asal makanan itu adalah halal. Sampai datang dalil yang mengharamkannya. Maka makanan yang haram itu cuma beberapa saja dibanding makanan yang halal. Walaupun seringkali kemudian orang padahal yang halal begitu banyaknya malah dia makannya yang haram. Begitu pula kadang yang terjadi dalam transaksi jual beli ini. Padahal yang halal dari transaksi-transaksi itu sangat banyak bentuknya. Tapi sebagian orang malah tetap memilih transaksi yang haram. Ya. Jadi yang haram itu jumlahnya sedikit saja dibanding yang halal. Wan nadhir fil muamalat al muharramah yalhadul umur al atiyah, atau orang yang memperhatikan ya muamalah transaksi jual beli yang haram, itu dia akan dapati hal-hal sebagai berikut. Annaha mahdudatun fi nitaqin dhayyiq. Jadi transaksi yang haram itu jumlahnya sangat terbatas dibanding yang halal. Kemudian yang kedua, annallaha lam yuharrim syai'an minal muamalat illa wa abaha bidairah illa wa abaha badaila katsiratan tughni anhu minal mubahat. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan satu transaksi, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggantikan dengan transaksi yang lainnya. Jadi ada penggantinya. Seperti misalnya Allah haramkan riba. Ya, riba Allah haramkan. Tapi pada saat yang sama Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagi kita jual beli. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Sesungguhnya jual beli itu mirip-mirip riba, tapi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, seperti yang dulu beberapa kali pernah kita sampaikan. Kadang orang yang melakukan jual beli yang halal, ya dengan jual beli yang mengandung riba, kadang untungnya sama. Untungnya sama. Ya, cuman yang satunya halal karena akadnya sesuai dengan syariat, yang satunya hukumnya haram bahkan besar-besar karena ada unsur riba di dalamnya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tatkala mengharamkan satu bentuk transaksi, Allah ganti dengan transaksi yang lain yang hukumnya halal. Ya. Yang mencukupkan kita dari yang haram-haram tersebut. Kemudian yang ketiga, anna tahrim fil muamalat innama yakunu fil ghalib tashtamilu alaihi min adh-dhulm fa kana fi man'iha maslahatun lil ibad wa daf'an li athariha as-sayyi'ah lil mujtama. Jadi kalau kita perhatikan transaksi-transaksi yang diharamkan oleh syariat, itu hampir semuanya itu mengandung kezaliman. Baik kezaliman terhadap pembeli ataupun kezaliman terhadap penjual. Makanya kemudian syariat datang mengharamkannya supaya tidak terjadi kezaliman, supaya kita tidak saling menzalimi. Ya, seperti contohnya misalnya jual beli gharar, jual beli dalam bentuk barang yang tidak jelas, beli kucing dalam karung kata orang, itu hukumnya haram. Kenapa? Ya, karena itu bisa menzalimi salah satu dari kedua belah pihak. Ya, khususnya pembeli. Makanya jual beli gharar,
barangnya yang tidak jelas, itu hukumnya haram dalam syariat. Ya, supaya kemudian tidak terjadi kezaliman, tidak terjadi kebencian, tidak terjadi permusuhan. Ya, contoh lain misalnya nanti kita akan bahas secara rinci. Ya, jual beli yang di dalamnya mengandung unsur judi. Ya, itu juga mengandung bentuk kezaliman, khususnya kepada pembeli. Ya kan? Misalnya, contoh sederhananya orang yang jual cabutan itu. Ya. Jual barang dalam bentuk cabutan. Dia bayar 2.000, nanti dikasih kesempatan nyabut. Bisa untung, bisa buntung. Itu pada dasarnya kan judi. Walaupun masih kelas 3 gitu. Ya. Itu nanti kan akan menggolimi. Yang bergolimi bisa pembeli atau penjual. Kalau ternyata si pembeli bayar 2.000, ngambil sekalinya zong, gak dapat apa-apa, dianya yang rugi, si pembeli. Tapi ternyata kalau dia ngambil, bayar 2.000, ngambil, ternyata dapat minuman yang harganya 15.000, yang rugi si penjual. Maka dalam syariat Islam, jual beli seperti itu hukumnya haram. Ya, nanti insya Allah kita akan rincikan bentuk-bentuk jual beli haram yang dilarang oleh syariat kita. Nah, mungkin ini yang ulun bisa sampaikan ya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.